Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang cerdas? Semoga semuanya sehat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini Pade akan berbagi informasi tentang materi kelas 6 semester 2, tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat, pembelajaran 5. Sebelum pembelajaran dimulai, Pade meminta ke anak-anak untuk berdoa dahulu. Setelah berdoa, silahkan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Untuk lagu Kebangsaan Indonesia Raya, linknya sudah Pade siapkan di deskripsi di bawah video ini. Silahkan anak-anak tinggal buka dan klik saja. Dan Pade tetap berpesan supaya anak-anak tetap disiplin menjaga atau menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker apabila berpergian keluar, selalu mencuci tangan setelah melakukan kegiatan, gunakan sabun dan air yang mengalir, hindari kerumunan dan senantiasa tetap menjaga jarak. Pada pembelajaran ini anak-anak silahkan untuk mempelajari dan menyimak video sampai selesai, karena Pade harapkan setelah selesai pembelajaran ini anak-anak mampu menjelaskan keadaan masyarakat yang sejahtera, menjelaskan perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas dengan tepat, menjelaskan informasi dari teks non-fiksi, membandingkan informasi setelah dan sebelum membaca judul teks bacaan. Sekarang silahkan anak-anak amati di pembelajaran 5 ini ada teks bacaan dan akan Pade bacakan. Setiap orang harus berupaya untuk hidup sejahtera. Jika semua warga Indonesia sejahtera, negara ini akan menjadi kuat. Masyarakat yang sejahtera akan mampu mengembangkan negara Indonesia yang lebih maju. Selain itu, masyarakat sejahtera akan mampu menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Nah, dari teks bacaan ini yang dibahas tentang kesejahteraan. Pade mau tanya ke anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan sejahtera itu? Seperti apa sih masyarakat yang sejahtera itu? Ada yang tahu? Silahkan ini didiskusikan nanti. Dan pada kesempatan ini Pade akan menunjukkan dulu kepada anak-anak gambar, dan silahkan diamati dengan baik. Kira-kira gambar apa ini? Ya, betul sekali, ini adalah anak-anak sedang sekolah, atau juga bisa dikatakan anak sedang belajar di sekolah dan bisa sekolah. Selanjutnya, anak-anak perhatikan di sini ada gambar saling memegang. Kira-kira disimpulkan oleh anak-anak apa ini? Di belakangnya di sana tampak gambar-gambar bangunan-bangunan tempat ibadah dari berbagai agama yang ada di Indonesia. Silakan, ada yang bisa simpulkan? Ya, bagus. Jawabannya bisa berhubungan baik antar umat beragama. Ini adalah gambar selanjutnya. Silahkan anak amati, kira-kira sedang melakukan kegiatan apa? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, itu adalah kegiatan sedang berpanen atau panen yang memuaskan, menghasilkan. Gambar selanjutnya, silahkan anak-anak amati juga dan perhatikan dengan baik-baik. Ya, ada keluarga, ada ayah, ibu, dan anaknya sedang berolahraga. Apakah ada yang bisa menyimpulkan dari gambar ini? Silahkan anak-anak didiskusikan. Dan jawabannya adalah berolahraga di lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, itu adalah gambar-gambar yang Pade tunjukkan, menunjukkan kegiatan-kegiatan masyarakat di kita. Apakah anak-anak bisa menyimpulkan dari kegiatan-kegiatan tersebut berkaitan dengan pertanyaan di awal kepada anak-anak, yaitu
Apa sih yang dimaksud dengan sejahtera? Ada yang bisa? Ya, jadi artinya bahwa masyarakat sejahtera apabila dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik. Seperti tadi contohnya bisa bersekolah, kemudian hidup rukun antar agama, antar suku, antar budaya, antar ras, kemudian bisa menghasilkan atau berpenghasilan. Kalau yang bertani panennya akan puas, hasilnya ya bagus. Kemudian kalau yang berjualan laku penjualannya. Nah, kemudian juga bisa melakukan kegiatan olahraga di lingkungan yang sehat. Nah, lingkungan yang sehat ini bukan berarti bahwa rumahnya harus mewah, megah, bagus, tidak, tetapi harus bisa menjaga kebersihan, sampah dibuang pada tempatnya. Nah, itulah yang dikatakan masyarakat sejahtera. Ya. Anak-anak perhatikan di gambar yang paling bawah ada keluarga dan anaknya sedang berolahraga. Yang pada ditanyakan anak-anak sendiri punya adik tidak? Punya. Kalau kakak? Ya punya, bagus. Kalau begitu suka melakukan olahraga tidak? Bagus, suka melakukan olahraga. Nah, sekarang yang pada tanyakan, apakah anak-anak bisa memperhatikan nggak perbedaan fisik antara adik anak-anak sendiri atau dengan kakak? Nah, bisa ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya Pade udah membahas tentang ciri-ciri anak-anak, kemudian ciri-ciri anak yang sudah masuk pubertas. Nah, sekarang juga Pade mau coba mengingatkan kembali ciri-ciri tersebut ya. Jadi anak-anak silahkan simak dengan baik, akan Pade tunjukkan gambar perbedaan antara ciri masa kanak-kanak dan ciri anak-anak yang sudah masuk masa pubertas. Nah, ini adalah gambar anak-anak dan nanti akan besar ya, seperti begini gambarnya Pade tunjukkan. Nah, ini adalah anak-anak yang belum masuk masa pubertas dan yang berbaju kuning adalah yang sudah masuk masa pubertas. Masih ingat anak-anak ciri-ciri masa kanak-kanak yang belum masuk masa pubertas? Ya, bagus. Nah, ini juga Pade tunjukkan, silahkan dibaca ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki yang belum masuk masa pubertas. Nah, selanjutnya ini adalah ciri-ciri anak laki-laki yang sudah masuk masa pubertas. Coba anak-anak perhatikan dan bandingkan apa perbedaannya antara anak-anak yang belum masuk masa pubertas dan anak-anak laki-laki yang sudah masuk masa pubertas. Ya, silahkan anak-anak bandingkan. Selanjutnya, Pade akan menunjukkan gambar. Silahkan diamati dengan baik. Nah, ini adalah anak perempuan yang belum masuk masa pubertas. Nanti juga Pade tunjukkan lagi, ini silahkan diamati anak yang perempuan yang sudah masuk masa pubertas. Masih ingat ciri-ciri anak perempuan yang masuk masa pubertas? Ya, sekarang Pade tunjukkan dulu ciri anak perempuan yang belum masuk masa pubertas. Silahkan dibaca, dan ini adalah ciri-ciri anak perempuan yang masuk masa pubertas. Nah, silahkan anak-anak perempuan dilihat juga perbandingannya antara masa kanak-kanak dan anak perempuan yang sudah masuk masa pubertas. Ya. Sekarang Pade akan menunjukkan sebuah teks bacaan yang nanti tolong anak-anak pelajari, simak ya. Langkahnya bagaimana? Nah, ini judulnya ya, judul dari teks bacaan ini yaitu pentingnya kerjasama. Nah, anak-anak berdasarkan judul ini, tolong anak-anak catat informasi apa yang diperoleh berdasarkan judul tersebut, pentingnya kerjasama. Nah, kira-kira anak-anak mendapatkan informasi apa? Yang jelas, teks bacaannya itu berkaitan dengan pembelajaran yang sudah-sudah. Silakan anak-anak tulis saja kira-kira mau membahas tentang apa, misalnya kerjasama di olahraga atau apa ya, atau kebersihan di lingkungan atau apa lagi yang sudah dibahas
ya. Kira-kira kerjasama di bidang apa? Nah, kalau anak-anak sudah menulis di sini, Pak De tunjukkan teks bacaannya. Silahkan anak-anak baca. Dilanjutkan di halaman berikutnya. Nah, ini adalah teks bacaannya. Nah, tadi anak-anak sudah memperkirakan informasi ketika membaca judul apa sudah ditulis. Nah, sekarang juga anak-anak menuliskan informasi sesudah membaca teks bacaan. Silahkan ditulis di kolom yang sudah Pak De siapkan ini. Nah, sekarang anak-anak perhatikan informasi ketika anak-anak membaca judul, ya, itu apa. Kemudian informasi setelah anak-anak membaca teks bacaan, informasinya apa? Nah, apakah sesuai atau tidak? Umpamanya anak-anak waktu pertama kali membaca judul, informasi yang diperoleh, yang diperkirakan oleh anak-anak kerjasama dalam belajar umpamanya, itu tidak masalah, ya. Nah, kemudian anak-anak membaca teks bacaan dan informasi yang diterima setelah membaca ternyata tentang kebersihan lingkungan di rumah. Nah, jadi kan tidak sesuai itu antara yang atas, informasi dari judul, dan informasi setelah anak-anak membaca teks bacaan. Tidak apa-apa. Nah, tadi nantinya anak-anak simpulkan berarti teks yang diperoleh anak-anak ketika membaca judul itu tidak sesuai dengan yang setelah dibaca. Nah, seperti itu. Bagaimana kira-kira anak-anak, apakah sudah bisa dipahami materinya untuk pembelajaran 5 ini? Baik. Sampai di sini dulu pembahasan materi tema 6 subtema 3 PB 5. Sampai jumpa di video materi tema 6 subtema 3 PB 6. Dan jangan lupa, silahkan anak-anak, bapak-bapak, ibu guru, dan wali siswa klik subscribe-nya, klik like, lonceng, dan komennya supaya Pak De tetap semangat terus untuk berbagi informasi materi pelajaran. Pak De tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.